Inilah Robi, robot polisi Indonesia. Melangkah gagah bukan sekedar kabel dan besi, tetapi manifest dari kecerdasan, kesigapan, dan empati digital. Robot polisi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Inilah Robi, robot polisi. Inilah teknologi dengan hati nurani dan semangat bayangkara. Polri sedang tumbuh bersama teknologi, bersama rakyat menuju masa depan. Inilah Indonesia yang aman, cerdas, dan tanggap teknologi. Robot tidak menggantikan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, namun mendukung tugas Polri demi keberhasilan. Diawali dengan robot humanoid, selanjutnya Aikinen dan Robotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kecerdasan buatan atau AI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 1, saya Tias Amelia Anan Pertiwi, nomor absen 33. Saya Fathar Desa Pranata, absen 13. Saya Adil Pamungkas, absen 2. Saya Ade Julian, absen 1. Saya Tiasa Putri, absen 30. Saya Nismarta Finisa, absen 19. Jadi sebenarnya AI itu apa sih? Jadi AI itu kecerdasan buatan pada teknologi komputer, dan itu tuh gunanya itu untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Dan itu juga udah marak sekali di lingkungan sekitar kita gitu. Oh, jadi itu. Iya, contohnya tuh kalian pada masih ingat nggak yang upacara HUT Bayangkara yang ke-79 di Monas? Iya. Itu kan ada itu ya robot yang dipamerin pemerintah yang kalau nggak salah namanya Ropi, robot polisi Indonesia. Nah itu kan robot waktu itu kan berbentuk manusia ya, layaknya manusia lah, ada kepala, tangan, kaki. Nah itu tuh masuk ke dalam jenis AI humanoid. Nah AI humanoid ini merupakan AI robot yang menyerupai manusia, entah itu fisiknya ataupun gerak-geriknya. Waktu itu kan juga ada baris berbarisnya, terus hormat kepada Pak Presiden. Nah itu jadinya bisa layaknya manusia gitu. Terus awal mulanya dibuat Robi itu buat apa sih? Jadi Polri itu menyebutkan bahwa ancaman itu semakin kompleks, seperti adanya bahan peledak, situasi yang berbahaya, dan lokasi yang rawan. Jadi dengan adanya Robi dapat mengantisipasi berbagai ancaman serius itu. Selain itu, Robi merupakan rencana modernisasi Polri tahun 2025 sampai 2045 yang fungsinya itu untuk mengefisiensi dan untuk keselamatan petugas. Tampil perdana di Monas itu menjadi simbol bahwa Polri itu ingin menunjukkan adaptasinya di zaman ini dengan perubahan teknologinya. Oh, jadi itu ya latar belakang Robi sebagai upaya Polri untuk meningkatkan efisiensi kerja Polri. Betul. Tapi fungsinya untuk apa sih? Yaitu ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu patroli area berisiko. Adalah digunakan untuk memantau gedung terbengkalai, lokasi bencana, ruang sempit, dan area rawan kriminalis. Yang kedua ada pengenalan wajah atau edan biometrik, yaitu mampu memindai wajah di keramaian, mengidentifikasi orang yang dicurigai, dan memantau jalur rawan pelanggaran. Kemudian ada yang ketiga, pelayanan publik dan monitoring fasilitas, dapat memberikan layanan informasi otomatis dan mengawasi kondisi fasilitas kepolisian.
Oh, berarti fungsinya itu membantu tugas-tugas polisi gitu ya. Jadi meringankan tugas pekerjaan dari polisi. Terus apa sih keunggulan dari rompi ini? Baik, untuk keunggulannya yaitu penggunaan robot dapat mengurangi resiko bagi personalis di lokasi berbahaya. Selain itu menunjukkan langkah modernisasi PDRI yang meningkatkan kepercayaan publik. Robot juga mampu bekerja terus-menerus di berbagai kondisi sehingga meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengawasan. Robot dapat memberikan data serta analisis real time yang membantu tugas intelijen dan pemantauan. Canggih ya, mampu beroperasi di situasi yang berbahaya seperti itu. Tapi selain keunggulan itu tadi, pastinya AI ini ada tantangannya nggak sih? Ya, jadi selain keunggulan, AI ini juga memiliki tantangan seperti biaya yang masih mahal, membutuhkan SDM dan peraturan yang siap. Lalu ada AI ini belum bisa menyamai pikirannya seperti manusia dan harus diawasi agar tidak melanggar privasi. Oke, berarti kita juga harus berjaga-jaga dengan AI ya, jangan hanya melihat sudut pandang positifnya saja gitu. Tapi dengan adanya rompi ini, apakah dapat menggantikan peran manusia sebagai polisi tersebut? Nah, iya nanti malah jadi banyak pengangguran dong. Enggak, jadi rompi ini digunakan hanya untuk membantu polisi, bukan mengganti peran polisi sebelumnya. Lalu rompi ini juga hanya membantu polisi untuk, contohnya seperti membantu polisi untuk mengontrol situasi yang berbahaya agar polisi itu bisa bekerja di pusatnya saja, tidak ikut terjun gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya ini kita jangan hanya memandang sisi positif dari AI saja, jangan hanya memandang kecerdasannya saja, tapi kita juga harus waspada terhadap tantangan-tantangan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai dengan menghadapi AI di zaman sekarang. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.